Halo semua, selamat datang di Vinjuli. Untuk video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman ya, selama menggunakan handphone Samsung A55 5G. Pernah saya merasakan handphone ini panas, panas sekali. Jadi untuk cara penyegahnya ya, atau cara penanganannya selama saya gunakan, sangat mudah sekali. Di sini saya akan memberikan 5 tips ya, semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama, kita harus menggunakan menggunakan jaringan seluler atau provider ya, yang paling bagus untuk di daerah masing-masing atau sinyalnya itu yang bagus. Jadi kalau semisal kita masih setia dengan kartu fisik ya, silakan dilihat apakah kartu tersebut sudah mendukung 5G. Jika semisal sudah mendukung, namun jaringannya itu sering hilang-hilang atau sering berpindah-pindah ke 4G ya, mendingan diganti saja ke 4G. Diganti saja ke 4G. Karena sangat percuma juga sih kalau pengennya internet cepat tapi pengambilan dayanya itu banyak sekali ya. Mendingan gunakan 4G saja. Namun jika semisal kita tidak setia dengan kartu fisik lama, silahkan beli eSIM. Untuk di eSIM sendiri dia kan nggak pakai barang fisik ya, alias digital. Jadi beli sesuai dengan di daerah masing-masing yang kekuatan sinyalnya itu stabil. Rata-rata kalau eSIM itu ya sudah mendukung 5G ya, tapi ya tergantung juga di daerah masing-masing apakah BTS tersebut sudah ada sinyal 5G-nya. Jadi untuk langkah yang pertama ini ya, kita harus ganti ke mode LTE saja atau 4G. Karena ini pasti agak nyambung-nyambung gitulah kalau semisal masih kurang mendukung. Oke, untuk yang kedua yaitu hapus aplikasi yang tidak penting. Ini juga menurut saya cukup membantu juga ya. Jadi di aplikasi itu banyak, kalau dari bawaan, kalau bisa yang tidak penting dihapus saja. Ini juga sangat memengaruhi ya, memengaruhi karena setiap aplikasi itu ada perizinan. Perizinan yang saya maksud ini mulai dari notifikasi, itu notifikasi juga menyedot data kuota, terus apalagi sekarang aplikasi itu makin ke sini tuh berat semua, termasuk Shopee ataupun TikTok. Nah, itu berat sekali menurut saya karena pengambilan RAM untuk aplikasi Shopee saja bukan main. Jadi usahakan hapus aplikasi ya yang nggak penting. Jadi kita lewatnya itu di pengaturan ya, jangan di depan, jangan di depan seperti ini ya. Ini nggak bisa karena ini nggak bisa bersih. Jadi kita harus masuk dan di sini kita paksa berhenti, penyimpanan juga kita bersihkan ya, baru kita uninstall atau nonaktifkan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah nomor 3 yaitu matikan fitur atau nonaktifkan fitur yang tidak penting. Ini ada di atas bar ya, ada di atas bar. Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur yang mungkin tidak sengaja ya menyala. Yang paling diperhatikan itu adalah sinkronasi ya. Ini menyinkron semua data-data ke email tanpa sepengetahuan kita. Pokoknya semua. Di sini yang menurutnya nggak terlalu penting itu dinonaktifkan saja. Karena dengan begitu untuk internet yang masuk ataupun yang keluar itu nggak terlalu terganggu ke sinkronasi. Selain itu bisa dicek semua ya, apa-apa yang ada di sini. Terus yang kedua tentunya GPS. Ini menurut saya ini memang penting bagi untuk peruntukan orang-orang tertentu ya, seperti tukang ojek, terus yang sering ngirim paket, itu memang penting.
Tapi kalau untuk pengguna pribadi mending tidak usah kalau tidak ingin digunakan. Jadi fitur di Samsung A55 ini yang perlu dimatikan itu GPS sama sinkronasi. Itu sudah cukup. Oke, untuk yang keempat kita atur baterainya. Nah, di baterai ada juga pengaturannya. Contoh ini, jika semisal di sini belum tampil ya semua notifikasi bar, itu bisa diedit dulu ya. Diedit dulu yang bagian penuh ini, nanti bisa kelihatan semua di sini. Kita bisa tambahkan semua ke atas ya, supaya bisa dilihat. Jika semisal sudah kelihatan semua ya, sudah kelihatan semua untuk menu-menunya, kita bisa ke perlindungan baterai. Nah, di sini untuk saya pribadi ya, saya pilih yang dasar. Saat baterai terisi hingga 100%, ya ini pokoknya keterangannya ini. Namun, jika semisal kita ingin seperti apa ya, mengecas ditinggal tidur, pindahkan ke adaptif ya, adaptif. Kita pindahkan ke sini. Ini biasanya kalau semisal sebelum full itu dia akan menyetop sendiri ya pengisian dayanya. Atau bisa juga maksimum. Dia berhenti ngecas itu sampai 80%. Jadi 90% sama 100%-nya itu tidak akan terisi. Ini saya lihat ini hampir semua HP Samsung ya keluaran terbaru itu ada perlindungan baterai yang aturannya seperti ini. Oke, untuk yang terakhir kita tambahkan RAM. Jadi kita ini kan ada RAM extendednya ya. Kita ketik saja RAM plus seperti ini. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat untuk memeriksa memori atau semuanya itu bisa kita hapus sekarang dulu ya supaya memori sekitar 2 GB itu akan dibersihkan. Lalu di bawah itu ada RAM plus. Di sini kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan ya. Di sini bisa 2, 4, 6 sampai 8 GB. Jadi artinya RAM plus ini untuk 8 GB-nya itu pengambilannya di memori internal. 8 GB ini mengambilnya di sana ya. Artinya RAM 8 GB yang ada di handphone ditambahin lagi dari internal memori yang 8 GB lagi. Jadi total semua 16 GB. 8 tambah 8. Nah, itu untuk tips dari saya ya supaya handphone nggak cepat panas. Dan untuk bonusnya usahakan selalu tambahkan widget seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu karena saya juga pernah mengalami bahwasanya handphone ini cepat panas. Dan setelah saya lakukan 5 tips ini, alhamdulillah panasnya berkurang ya. Memang betul HP ini sudah bisa dicemplungkan di air, tapi saya rasa mungkin masih banyak yang takut untuk dicemplungin. Terima kasih banyak sudah mampir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.